Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan perencanaan, analisis kebutuhan, dan desain perangkat lunak yang telah kami susun untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Panji Abdillah Maulana dengan NIM F1S121020 selaku ketua dan programmer. Lalu ada Dina Yudena Putri dengan NIM F1S121022 selaku desainer sistem. Lalu ada Cynthia Sori Purba dengan NIM F1S121023 selaku analisis sistem. Dan yang terakhir ada Messi Sintalia dengan NIM F1S1121043 selaku sekretaris. Di sini kami akan mempresentasikan yang pertama ada perencanaan perangkat lunak, lalu ada analisis kebutuhan perangkat lunak, dan yang terakhir adalah desain perangkat lunak. Saya Messi Sintalia dengan NIM F1S1211043. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan perangkat lunak. Pertama, mendefinisikan masalah dan ruang lingkup pengembangan. KOS saat ini banyak dibutuhkan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Jambi, baik yang merantau maupun yang rumahnya jauh dari lokasi kampus. Apalagi di era sekarang yang mulai melakukan perkuliahan secara tatap muka sejak meredanya kasus COVID-19. Penyedia informasi untuk penyewaan kos ataupun kontrakan masih kurang sehingga mahasiswa dan masyarakat yang ingin tinggal di daerah Mendalo Jambi mengalami kesulitan. Melihat kebutuhan, situasi, dan kondisi tersebut, dengan peningkatan penggunaan jasa penyewaan kos dan kontrakan yang cukup berarti, sudah sepantasnya dirancang suatu sistem informasi yang dapat memberikan informasi yang akurat mengenai penyewaan kos dan kontrakan. Beberapa tempat terkenal akan kos dan kontrakannya di wilayah Mendalo adalah Valencia, Mendalo Asri, Mendalo Mas, dan Citra Raya City. 2. Membuat project plan. Pertama, proses planning, yang mana yang telah kami lakukan yaitu pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, serta penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Proses ini dibutuhkan waktu selama 7-10 hari. Selanjutnya, proses analisis. Perangkat lunak adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Pekerjaan dimulai dari pembentukan kebutuhan-kebutuhan untuk seluruh elemen sistem dan kemudian memilah mana yang untuk pengembangan perangkat lunak. Hal ini penting ketika perangkat lunak harus berkomunikasi dengan hardware, orang, dan basis data. Pengumpulan kebutuhan dengan fokus pada perangkat lunak yang meliputi domain informasi, fungsi yang dibutuhkan, unjuk kerja atau performansi, dan antarmuka. Hasilnya harus didokumentasi dan direview ke pelanggan. Proses ini membutuhkan waktu 7-14 hari. Ketiga, proses prototype atau desain. Ada 4 atribut untuk program yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, prosedur detail, dan karakteristik antarmuka. Proses desain mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi karakteristik yang dimengerti perangkat lunak sebelum dimulai penulisan program. Desain ini harus terdokumentasi dengan baik dan menjadi bagian konfigurasi perangkat lunak. Tenggat waktu yang dibutuhkan yaitu 7 hingga 14 hari. Selanjutnya proses implementasi, yaitu penerjemahan perancangan ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Proses ini dibutuhkan waktu 7-21 hari. Selanjutnya proses testing, yang mana setelah kode program selesai, testing dapat dilakukan. Testing memfokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Proses ini dijalankan selama 7 hingga 14 hari. Dan yang terakhir, proses maintenance merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan meliputi kegiatan-kegiatan. 1. Corrective maintenance, yaitu mengoreksi kesalahan pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak dipergunakan. 2. Adaptive maintenance, penyesuaian dengan lingkungan baru, misalnya sistem operasi atau sebagai tuntutan atas perkembangan sistem komputer, misalnya penambahan printer driver. Yang terakhir, preventive maintenance. Bila perangkat lunak sukses dipergunakan oleh pemakai, pemeliharaan ditujukan untuk menambah kemampuannya
seperti memberikan fungsi-fungsi tambahan, peningkatan kinerja, dan sebagainya. Proses ini dilakukan selama aplikasi masih berjalan. Perencanaan yang terakhir yaitu penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Adapun aplikasi yang akan kami gunakan adalah aplikasi berbasis web yang akan menyediakan informasi kepada klien. Pengguna dapat mencari dan berbagi info kepada pengguna yang lain. Adapun kelebihan dari aplikasi berbasis web antara lain, 1. Aplikasi berbasis web dapat dijalankan pada berbagai platform baik sistem operasi maupun perangkatnya berbeda asalkan aplikasi browsernya kompatibel. 2. Semua dapat mengakses versi aplikasi yang sama. Hal ini akan menghilangkan isu kompatibilitas perangkat lunak aplikasi. 3. Aplikasi berbasis web ini tidak diinstal pada hardware drive atau hard disk di dalam komputer. Hal ini akan mengatasi masalah ruang hard disk yang biasa terjadi. 4. Aplikasi berbasis web mengurangi tingkat pembajakan perangkat lunak yang berlangganan, misal SaaS. Yang terakhir, aplikasi berbasis web mengurangi biaya perawatan yang dibutuhkan baik bagi perusahaan maupun bagi para klien. Baiklah, saya Cynthia Sauri Purba akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak memiliki dua bagian. Yang pertama, deskripsi global perangkat lunak, dan yang kedua, deskripsi rinci kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama adalah deskripsi global perangkat lunak. Bagian deskripsi global perangkat lunak yang pertama adalah perspektif produk. Sistem yang akan dikembangkan adalah aplikasi berbasis web yang dapat melakukan pencarian sewa kos dan kontrakan dan mencari informasi mengenai kamar kos dan kontrakan yang kosong atau dapat disewa. Bagian dari perspektif produk yang pertama adalah pengelolaan akses. Pengelolaan akses adalah tahap menginput data diri bagi pemilik kos dan kontrakan. Yang kedua, pengelolaan data master. Pengelolaan data adalah tahap menginput data sewa kos dan kontrakan bagi pemilik sewa. Yang kedua, fungsi produk. Bagian dari fungsi produk yang pertama, create, read, update, dan delete data pengguna. Kedua, melakukan login. Ketiga, melakukan logout. Selanjutnya, mengubah password. Kelima, melihat informasi data kos dan kontrakan yang dapat disewa. Dan yang terakhir, memasukkan informasi detail kos dan kontrakan yang dapat disewakan. Bagian selanjutnya dari deskripsi global perangkat lunak adalah karakteristik pengguna. Kategori pertama adalah super admin. Super admin memiliki tugas menambah, merubah, dan menghapus data pengguna. Yang kedua, melakukan login. Ketiga, melakukan logout. Dan yang terakhir, mengubah password. Kategori yang kedua adalah pengguna umum. Pengguna umum dapat memiliki tugas yaitu melihat informasi data kos dan kontrakan yang dapat disewa. Dan kategori yang terakhir adalah pemilik kos. Pemilik kos dapat melakukan login, melakukan logout, mengubah password, dan memasukkan informasi detail kos dan kontrakan yang dapat disewa. Selanjutnya, bagian dari deskripsi global perangkat lunak adalah batasan-batasan dari sistem aplikasi MyKos. Yang pertama, sistem ini merupakan sistem informasi berbasis web. Yang kedua, aplikasi dibuat dengan menggunakan pemrograman PHP, JavaScript, HTML, dan CSS. Yang ketiga, basis data yang digunakan adalah MySQL. Yang keempat, sistem dapat berjalan pada server dengan sistem operasi Windows 7 ke atas, Linux, dan Android, yaitu dengan web server Apache dan database server. Dan yang terakhir, pembuatan tampilan interface akan mempergunakan JavaScript, HTML, dan CSS. Selanjutnya adalah deskripsi rinci kebutuhan perangkat lunak. Bagian yang pertama adalah kebutuhan antarmuka eksternal. Sistem informasi kos dan kontrakan di atas internet berbasis web. Dalam deskripsi kebutuhan antarmuka eksternal akan dideskripsikan kebutuhan antarmuka perangkat lunak dengan perangkat lain yang berada di luar cakupan perangkat lunak yang akan dikembangkan, tetapi mempunyai keterkaitan dalam proses yang dilakukannya.
Dalam operasionalnya, perangkat lunak yang akan dikembangkan memerlukan adanya interaksi dengan komponen-komponen lain di luar perangkat lunak itu, seperti user dan pemilik sewa sebagai seorang pengguna perangkat lunak, perangkat keras di mana perangkat lunak ini akan dijalankan, dan perangkat komunikasi di mana perangkat lunak ini akan saling berkomunikasi dalam jaringan internet. Selanjutnya, bagian dari kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ada antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai akan dikembangkan berbasis sistem informasi online yang dibangun melalui HTML, JavaScript, dan CSS yang dirancang untuk memudahkan pemakai dalam penggunaan sistem informasi kos dan kontrakan. MyCos menerima masukan dari mouse, keyboard, dan trigger lainnya. Keluaran dari MyCos dapat langsung dilihat melalui display perangkat dalam bentuk web. Selanjutnya, antarmuka perangkat keras. Aplikasi web ini berjalan di atas perangkat keras berupa laptop yang terhubung dengan jaringan internet dan berkomunikasi dengan protokol HTTP atau HTTPS, di mana file aplikasi ditempatkan pada server web hosting yang dioperasikan oleh administrator. Yang ketiga adalah antarmuka perangkat lunak. MyCos adalah program yang akan dibangun menggunakan bahasa PHP, HTML, CSS, DBMS, MySQL, dan akan berjalan pada sistem operasi Windows, memakai browser-browser komputer maupun browser mobile. Dan yang terakhir, antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi yang dibutuhkan adalah sebuah komputer server yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan protokol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol sehingga dapat diakses secara online oleh user maupun pengguna sistem yang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai kebutuhan fungsional aliran informasi. Yang pertama ada diagram konten. Dari pemilik kos akan memberikan data info kos dan data pemilik kos ke aplikasi MyCos, dan pengguna umum akan memberikan data user, sedangkan admin akan menghasilkan data user dan data kos. Aplikasi MyCos sendiri akan memberikan ke pemilik kos dan pengguna umum info kos, dan kepada admin info user dan info kos. Lalu ada DFD level 1. Yang pertama dimulai dari pengguna umum memberikan data user, lalu akan dilakukan pengelolaan registrasi atau login, dan dari pengelolaan registrasi dan login ini akan memberikan data user ke dalam database user, dan dari pengelolaan registrasi atau login ini juga memberikan info user dan akan menjadikan pengguna umum menjadi pengguna yang mendaftar. Pengguna yang mendaftar akan memberikan data info kos dan akan dilakukan pengelolaan data. Pengolahan data sendiri akan memberikan output dan akan memberikan data info kos kepada database status, dan dari database status sendiri akan memberikan data info kos juga ke pengolahan data. Dari pengolahan data akan menghasilkan info kos dan akan disebarkan ke pengguna yang mendaftar dan pengguna umum. Admin sendiri di sini bertugas untuk memberikan data user dan data kos dan akan menerima info user dan info kos. Baiklah, selanjutnya adalah deskripsi proses dari DFD level 1. Yang pertama, proses pengelolaan registrasi atau login. Nama prosesnya adalah pengelolaan registrasi atau login yang memiliki masukan data user dan didapatkan keluaran yaitu info user. Deskripsi dari pengelolaan registrasi atau login adalah proses pengelolaan data user yang meliputi dari proses registrasi, login, manajemen user, dan data logout. Proses ini melakukan CRUD pada data user. Yang kedua, proses pengelolaan data. Nama prosesnya adalah pengelolaan data yang memiliki masukan data info kos dan mencari kos, dan akan didapatkan keluaran yaitu info kos. Definisi dari pengelolaan data adalah proses pengelolaan data iklan kos, serta proses penggunaan umum yang mencari info kos dan mendapatkan info kos. Lalu ada DFD level 2. DFD level 2 proses 1 pengelolaan registrasi atau login. Pertama dimulai dari pengguna umum akan memberikan data user, lalu akan dicek pengguna, dan dari database user akan memberikan data user ke cek pengguna. Dari cek pengguna ini, data user akan dicocokkan, dan jika cocok maka user akan dapat login,
Tetapi jika tidak cocok, maka user akan diarahkan ke pencatatan anggota baru atau registrasi. Nah, dari pencatatan anggota baru ini akan memberikan output data user, dan data user tersebut akan disimpan di database user, lalu user dapat login. Berikutnya adalah deskripsi proses DFD level 2, yaitu proses 1, pengelolaan registrasi atau login. Yang pertama adalah proses cek pengguna. Nama prosesnya adalah proses cek pengguna yang memiliki masukan data user dan keluarannya yaitu user login dan user tidak ditemukan. Deskripsi dari proses cek pengguna adalah proses untuk user memasukkan data user lalu dicek apakah user tersebut terdaftar dalam sistem. Jika terdaftar, maka user akan masuk ke dalam sistem yang mana untuk bisa mendapatkan informasi mengenai kos dan kontrakan. Bagian ini meliputi proses login, manajemen user, dan data logout. Selanjutnya, proses pencatatan anggota baru. Nama prosesnya adalah proses pencatatan anggota baru, memiliki masukan user tidak ditemukan, dan keluarannya adalah data user dan user registrasi. Deskripsi dari pencatatan anggota baru adalah proses ini merupakan proses user yang jika tidak terdaftar, maka user akan diarahkan untuk melakukan registrasi dan masuk ke dalam anggota baru sistem. Lalu ada DFD level 2 proses 2 tentang pengelolaan data. Yang pertama dimulai dari pengguna yang mendaftar atau login akan memberikan data kos, lalu akan diolah datanya dan disimpan di dalam database status. Dari pengelolaan data kos sendiri diteruskan dan akan ditampilkan, dan dari penampilan data ini akan memberikan info kos ke pengguna umum dan pengguna yang mendaftar atau login. Berikutnya adalah deskripsi proses DFD level 2 proses 2 yaitu pengelolaan data. Yang pertama, proses pengelolaan data. Nama prosesnya adalah proses pengelolaan data, memiliki masukan data kos dan keluarannya adalah data kos. Deskripsi dari pengelolaan data itu sendiri adalah proses pengguna yang mendaftar atau login melakukan input data utama, serta juga terdapat proses ubah dan hapus data kos, yang mana proses pengelolaan data ini merupakan data induk yang dapat digunakan untuk beberapa proses selanjutnya. Data induk juga merupakan data utama dari sebuah sistem. Yang kedua, proses penampilan data. Nama prosesnya adalah proses penampilan data, memiliki masukan data kos dan keluaran dari masukan tersebut adalah info kos. Deskripsi dari penampilan data adalah proses penampilan data kos dari pengguna yang mendaftar atau login yang ditampilkan pada admin dan user, baik pengguna umum maupun pengguna yang mendaftar atau login. Selanjutnya, bagian dari deskripsi rinci kebutuhan perangkat lunak adalah deskripsi data. Dalam deskripsi data, terdapat yang pertama kamus data. Kamus data adalah suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem sehingga user dan analis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Kamus data dari MyCoS adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama arus datanya adalah user dengan bentuk dokumen. Arus data dari user adalah pengelolaan akses proses 1. Struktur datanya terdapat user ID, username, nomor HP, email, password, dan create ad. Yang kedua, nama arus datanya adalah status. Bentuk dari status adalah dokumen. Arus data dari status adalah pengelolaan data proses 2. Dan struktur datanya terdapat status ID, user ID, konten, dan status date. Yang ketiga, nama arus datanya adalah foto, bentuknya adalah dokumen, arus data dari foto adalah pengelolaan data proses 2. Dan struktur datanya terdapat foto ID, status ID, dan foto konten. Yang terakhir, nama arus data ada komen, bentuknya adalah dokumen, arus data dari komen adalah pengelolaan data proses 2, dan struktur datanya terdapat komen ID, status ID, user ID, komen konten, dan komen date. Selanjutnya, bagian dari deskripsi data adalah Entity Relational Diagram atau ERD. ERD memiliki user mempunyai status mempunyai foto dan komen.
Di masing-masing elemen terdapat atribut yang dapat diinput oleh pengguna. Yang pertama, bagian dari user adalah user ID, username, nomor HP, email, password, dan create ad. Selanjutnya, atribut dari status adalah status ID, user ID, konten, dan status date. Selanjutnya, atribut dari foto adalah foto ID, status ID, dan foto konten. Dan yang terakhir, bagian dari atribut komen adalah komen ID, status ID, user ID, komen konten, dan komen date. Selanjutnya, bagian dari Entity Relational Diagram atau ERD adalah tabel kardinalitas ERD. Yang pertama, hubungan antara user dan status. Hubungannya adalah satu user dapat mengupload informasi mengenai kos yang dapat disewa. Yang kedua, satu user dapat melihat informasi mengenai kos yang dapat disewa. Hubungan yang kedua adalah hubungan user dengan foto. Hubungannya adalah satu user dapat melihat informasi foto konten yang diinput oleh pengguna yang mendaftar, dan satu user dapat menginput informasi foto konten. Hubungan yang ketiga adalah user dan komen. Hubungannya adalah satu user dapat mengomentari status konten yang ada. Yang keempat, status memiliki hubungan dengan foto, di mana hubungan tersebut adalah satu status dapat mengupload foto konten. Dan yang terakhir, status memiliki hubungan dengan komen, yaitu satu status akan terdapat komen konten. Selanjutnya, bagian dari deskripsi rinci kebutuhan perangkat lunak adalah deskripsi kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, performansi. Tidak ada batasan performansi karena kemampuan perangkat keras yang digunakan telah memadai. Yang kedua, batasan memori. Besarnya memori yang dibutuhkan untuk menjalankan MyCOS sebesar 128 MB. Besarnya kapasitas hard disk pada PC yang digunakan untuk instalasi web browser adalah sebesar 100 MB. Yang ketiga, modus operasi. Modus operasi MyCOS adalah sebagai berikut. Yang pertama, level super admin, yaitu pengelola dan akses pengguna sistem. Yang kedua, level pengguna umum, yaitu melihat informasi kos dan kontrakan yang dapat disewa. Yang ketiga, level pemilik sewa, yaitu melakukan input data sewa kos dan kontrakan. Yang terakhir, kebutuhan adaptasi lokasi. MyCOS ini dapat digunakan dengan komputer dan handphone melalui web browser. Berikutnya, bagian yang terakhir dari deskripsi rinci kebutuhan perangkat lunak adalah atribut kualitas perangkat lunak. Yang pertama, kehandalan. MyCOS ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun dengan dukungan sistem operasi Windows yang memiliki stabilitas yang tinggi. Yang kedua, ketersediaan. MyCOS ini dapat berjalan dan tersedia selama tidak mengalami kendala, seperti pasokan suplai tenaga listrik atau terkendalanya jaringan lokal, jaringan internet, serta web server hosting system. Yang ketiga, keamanan. Admin dan user harus melakukan login untuk dapat mengakses sistem dan didukung keandalan dari server. Untuk melakukan akses ke dalam sistem dilengkapi dengan user ID yang unik. Yang keempat, maintainability. Sistem ini dibuat secara full parameter dan dinamis. Isi site serta informasi yang terdapat di dalamnya dapat diupdate kapan saja sesuai dengan informasi penyewaan kos dan kontrakan. Manajemen hanya perlu mengakses aplikasi seperti administrator dan mengakses menu yang khusus disediakan oleh administrator. Yang kelima, portability. MyCOS bersifat portable, juga multiplatform berbasis web. Dan yang terakhir, batasan perancangan. MyCOS ini dapat diimplementasikan pada sistem server berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP, JavaScript, CSS, dan MySQL sebagai database. Yang terakhir ada desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak ini terdiri dari desain data, desain arsitektur, dan desain interface. Yang pertama ada desain data. Perencanaan database harus disesuaikan dengan DFD dan IRD yang telah dibuat. Struktur tabel yang diperlukan meliputi nama tabel, nama atribut tipe data, serta data lengkap seperti primary key dan foreign key. Rancangan basis data aplikasi ini terdiri dari tabel-tabel sebagai berikut.
Yang pertama ada nama tabel user, primary key user ID, dan memiliki fungsi menyimpan data user MyCourse yang telah melakukan registrasi. Lebih lengkapnya, yang pertama ada field name user ID, tipe data integer, panjangnya 11, indeksnya sebagai primary key, dan memiliki keterangan kode unik untuk membedakan tiap iklan cost. Lalu ada field name user ID, tipe data varchar, panjangnya 100, dan memiliki keterangan sebagai menyimpan nama user. Lalu ada field name nomor HP, tipe data varchar, panjangnya 20, dan memiliki keterangan untuk menyimpan nomor HP user. Field name email dengan tipe data varchar, panjangnya 50. Email sendiri digunakan untuk menyimpan email user untuk login. Field name password dengan tipe data varchar, panjangnya 100, digunakan untuk menyimpan password user yang login. Field name create art, tipe datanya datetime, digunakan untuk mencetak waktu registrasi user. Selanjutnya, tabel status memiliki primary key status ID, origin key-nya user ID, relasi tabelnya user, memiliki fungsi menyimpan data status cost yang diiklankan oleh user. Penjelasan lebih lanjut, yang pertama ada field name status ID, tipe data integer, panjang 11, memiliki indeks sebagai primary key, dan kode status ID ini digunakan untuk membedakan tiap iklan cost. Field name user ID, tipe data integer, panjang 11, memiliki indeks sebagai origin key, dan user ID ini diambil dari tabel user untuk identitas pembuat iklan. Selanjutnya ada field name content dengan tipe data varchar, panjangnya 225, dan field name content ini digunakan untuk menyimpan deskripsi iklan cost. Lalu ada field name status date, tipe datanya datetime, digunakan untuk menyimpan waktu upload iklan cost. Tabel selanjutnya ada tabel photos, primary key-nya photos ID, origin key-nya status ID. Tabel photos ini memiliki relasi dengan tabel status, fungsinya untuk menyimpan data foto cost yang diiklankan oleh user. Yang pertama ada field name photos ID, tipe data integer, panjangnya 11, indeksnya sebagai primary key, memiliki keterangan untuk membedakan foto iklan cost. Selanjutnya ada field name status ID, tipe data integer, panjangnya 11, memiliki indeks sebagai origin key, dan status ID ini diambil dari tabel status agar mengklasifikasikan foto berdasarkan iklan yang dibuat. Yang terakhir ada photos content, tipe datanya varchar, panjangnya 225, digunakan untuk menyimpan data foto. Yang terakhir ada table comment, primary key-nya comment ID, origin key-nya status ID, dan user ID, memiliki relasi dengan tabel status dan user. Table comment ini memiliki fungsi sebagai menyimpan data komentar para user pada iklan cost. Yang pertama ada comment ID, tipe datanya integer, panjangnya 11, memiliki indeks sebagai primary key, dan comment ID ini digunakan untuk membedakan tiap komentar pada iklan cost. Lalu ada field name status ID, tipe data integer, panjang 11, indeksnya sebagai origin key. Status ID ini diambil dari tabel status agar mengklasifikasikan komentar berdasarkan iklan. Lalu ada field name user ID, tipe data integer, panjang 11, indeksnya sebagai origin key. Kode user ini diambil dari tabel user untuk identitas pembuat komentar. Habis itu ada field name content dengan tipe data varchar, panjangnya 225, dengan keterangan untuk menyimpan isi komentar. Yang terakhir ada comment date, tipe datanya datetime, digunakan untuk mencatat waktu upload komentar pada iklan cost. Yang kedua ada desain arsitektur. Pemfaktoran tingkat pertama. Dari DFD level 1 didapat bahwasannya website MyCourse dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan registrasi atau login dan pengelolaan data. Lalu ada pemfaktoran tingkat kedua, data flow model level 2, pengelolaan registrasi atau login. Pemfaktoran tingkat kedua, data flow model level 2, pengelolaan data. Dari pemfaktoran tingkat kedua, DFD level 2 tersebut didapat transfer mapping website MyCourse dibagi menjadi dua lagi, yaitu pengelolaan registrasi login dan pengelolaan data.
Pengelolaan registrasi atau login sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pencatatan anggota baru dan pengecekan pengguna. Dari kedua fungsi ini bisa diakses oleh pengguna umum. Sedangkan untuk pengelolaan data sendiri dibagi ada lagi, yaitu penampilan data. Selanjutnya, tahapan struktur program tersaring. Beberapa modul diledakkan, yaitu pencatatan anggota baru dan pengecekan pengguna, sehingga website MyCost memiliki transform mapping pengguna umum, melakukan pengelolaan registrasi atau login, dan pengelolaan registrasi atau login akan terhubung ke website MyCost. Lalu website MyCost akan melakukan pengelolaan data, dan pengelolaan data akan menampilkan data untuk digunakan pengguna umum. Baiklah, di sini saya Dina Yuliana Putri akan melanjutkan penjelasan mengenai desain antarmuka pada tampilan website kelompok kami. Berikut merupakan gambar desain perancangan antarmuka yang sudah kami buat. Untuk halaman yang pertama yaitu landing page. Landing page ini merupakan desain halaman pembuka untuk pengguna yang dibuat untuk digunakan sebagai acuan dalam implementasi. Desain antarmuka yang kedua yaitu halaman login. Login pengguna ini menggambarkan desain halaman login untuk pengguna yang dibuat sebagai acuan dalam implementasi. Desain antarmuka yang ketiga yaitu halaman register. Register pengguna ini menggambarkan desain halaman pendaftaran untuk pengguna yang dibuat sebagai acuan dalam implementasi. Berikut merupakan gambar register pengguna yang sudah kami desain. Desain antarmuka yang keempat yaitu halaman pencarian pengguna yang mendaftar. Halaman pencarian pengguna yang mendaftar ini menggambarkan desain halaman pencarian untuk pengguna yang dibuat sebagai acuan dalam implementasi. Berikut merupakan gambar halaman atas pencarian pengguna yang mendaftar dan halaman bawah pencarian pengguna yang mendaftar. Desain antarmuka yang kelima yaitu halaman pencarian pengguna umum. Halaman pencarian pengguna umum ini menggambarkan desain halaman pencarian untuk pengguna umum yang dibuat sebagai acuan dalam implementasi. Berikut merupakan gambar halaman atas pencarian pengguna umum dan gambar halaman bawah pencarian pengguna umum. Desain antarmuka yang keenam yaitu halaman register. Halaman pasang iklan pengguna ini menggambarkan desain halaman posting iklan untuk pengguna yang dibuat sebagai acuan dalam implementasi. Berikut merupakan gambar halaman pasang iklan cost yang sudah kami desain. Desain flow menggunakan gambar. Berikut ini merupakan desain flow yang menggunakan gambar perancangan desain antarmuka. Yang pertama dimulai dari landing page. Dari landing page sendiri memiliki 3 flow, yaitu masuk, registrasi, dan pencarian pengguna umum. Dari masuk dan registrasi sendiri akan masuk ke dalam menu pencarian pengguna khusus yang telah mendaftar atau login, dan pengguna yang telah mendaftar atau login ini dapat menginputkan iklan cost dan dapat dilihat oleh pengguna yang lain. Sedangkan dari menu pencarian pengguna umum dapat melihat-lihat ataupun mendaftar atau login. Setelah mereka daftar atau login, mereka masuk ke menu pencarian khusus pengguna yang telah login atau mendaftar. Setelah mereka menjadi pengguna yang telah registrasi atau mendaftar ataupun login, mereka dapat menginputkan iklan, lalu iklannya tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang lain. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun banyak salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.